Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian antropologi politik. Kali ini saya akan menyampaikan bab 10 tentang korupsi politik dalam perspektif antropologi. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah apa dan mengapa itu korupsi. Yang kedua adalah korupsi dan budaya serta pemberantasan korupsi. Yang pertama, korupsi. What and why corruption? Korupsi itu sering didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, kepada para pejabat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dalam untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu yang jelas adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, yang jabatan maupun kekuasaan itu dipercayakan kepada para pelaku atau pejabat yang melakukannya, entrusted power. Untuk apa? Untuk tujuan pribadinya dia. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya, dan untuk kepentingan pribadi dari pejabat yang menggunakan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan tadi itu. Nah, saudara, bahwa di dalam setiap kita membahas korupsi selalu ada 3 unsur yang cukup penting. Yang pertama adalah ada yang namanya wilayah privat dan ada namanya wilayah publik. Kalau korupsi berarti sektor korupsi itu adalah sektor yang terjadi di wilayah publik. Di wilayah publik atau wilayah private sector. Private sector itu bisa dimaknai swasta atau dunia usaha, yaitu di 2 tempat itulah. Publik itu adalah dalam kaitannya dengan jabatan yang ada, sedangkan private sector adalah jabatan-jabatan di dalam dunia usaha maupun sektor-sektor usaha tadi itu. Nah, ini termasuk juga di dalamnya adalah media dan aktor-aktor politik itu yang terdiri atas aktor individu, kemudian aktor masyarakat sipil di wilayah-wilayah institusi masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil itu juga masuk, asalkan penyalahgunaan jabatan kewenangan itu tidak sesuai atau melanggar yang jelas karena penyalahgunaan jabatan itulah itu sudah barang pasti tidak sah tidak sah yang ada pada individu, ada pada perusahaan ataupun organisasi politik seperti partai politik. Itu adalah unsur pertama. Unsur kedua ialah abuse of power, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Ini kalau ini adalah private and public, kalau ini adalah penyalahgunaan jabatan. Power itu dalam hal ini bisa disebut sebagai office, jabatan, public office atau public officials, lalu atau authority atau kewenangan
Korupsi itu juga memuat atau meliputi penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang ada pada lembaga negara maupun swasta. Karena korupsi itu selalu berada pada atau melibatkan orang-orang kunci di dalam pemerintahan, orang-orang key persons ya, di dalam pemerintahan. Pemerintahan dalam pengertian juga bahwa pemerintahan berlaku atau dalam sektor publik, tetapi juga bisa dalam organisasi-organisasi swasta, organisasi-organisasi non-negara, non-pemerintahan. Lalu unsur paling penting di dalam korupsi itu adalah adanya keuntungan, adanya benefit, ya, atau dia memperoleh manfaat dari apa yang dilakukan melalui secara salah dengan melakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan tadi, ya. Lalu untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk keuntungan yang tidak seharusnya, keuntungan yang tidak halal. Ya, kunci dari ini adalah keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara dia lakukan, ya, dikorupsi, dan itu sudah barang pasti melakukannya secara ilegal, secara haram atau tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah yang sekilas kita bisa katakan itu adalah korupsi. Memang banyak definisi mengenai korupsi. Kalau saudara lihat, cari di mesin pencari, Google misalnya, itu definisi korupsi banyak sekali. Ya. Tapi saya ambil yang dari para ahli tentang korupsi kaitannya dengan budaya. Korupsi adalah bentuk kesengajaan dari ketidakpatuhan penyelenggara negara dengan tujuan untuk memetik keuntungan pribadi. Ini definisi yang sangat umum, gitu ya. Bentuk kesengajaan, ya, karena korupsi itu pasti dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara mens rea. Ialah punya niatan buruk, punya niatan jahat. Ketidakpatuhan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu siapa sih? Adalah mereka-mereka yang jadi pejabat, ya, yang fungsinya, yang tugasnya adalah bagaimana negara ini, organisasi negara itu bisa berjalan. Tujuan dari korupsi adalah untuk memetik keuntungan, memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi. Ya, pandangan pertama, atau definisi korupsi pada tingkat yang paling umum. Nah, berikutnya saudara, bahwa korupsi itu juga, ya, jelas penyalahgunaan jabatan kewenangan tadi, kekuasaan juga, atau sumber-sumber kekuasaan yang dipegangnya itu untuk kepentingan yang bersifat privat, ya, atau yang bersifat pribadi. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ini adalah undang-undang yang sudah pernah direvisi, dan kali terakhir adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi itu didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
untuk memperkaya diri sendiri, ya, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi menurut undang-undang ini tampaknya lebih luas dan lebih konkret karena memang ini adalah bahasa hukum, ya. Setiap orang, kalau setiap orang tidak selalu dong namanya pejabat. Ya, unsur pertama. Unsur kedua adalah melakukan perbuatan, ya, memperkaya diri sendiri. Kalau dia memperkaya sendiri, ya maka ya itu dia koruptor, gitu ya. Atau memperkaya orang lain karena apa yang dilakukannya oleh pejabat itu, lalu orang lain teruntungkan. Ya, tapi definisi lain juga, definisi ini juga diperlebar, suatu korporasi yang merugikan keuangan negara. Korporasi itu dunia swasta, dunia usaha. Lalu yang kelima, unsur kelima adalah keuangan negara. Apa sih keuangan negara? Keuangan negara itu dibedakan menjadi dua. APBN, anggaran pendapatan belanja negara, maupun APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini dia yang kemudian sangat lebih luas, perekonomian negara. Kalau seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak syah, lalu merugikan juga akhirnya perekonomian negara, maka itu bisa disebut sebagai tindakan korupsi. Ya, dan dalam kaitan dengan undang-undang ini, karena ini sudah sangat spesifik tindak pidana korupsi, tipikor, maka ini ketentuan yang mengikat, yang jika orang dituduh melakukan tindakan korupsi, maka 6 unsur ini harus terpenuhi. Tidak bisa berlaku secara alternatif, tetapi bersifat kumulatif. Itu adalah pengertian yang saya sampaikan mengenai definisi korupsi, baik definisi dalam pengertian politik, pengertian hukum, maupun dan kita akan perdalam di pengertian secara budaya. Korupsi, seperti yang Anda tahu, adalah tindakan tidak bermoral. Tindakan tidak bermoral. Moralitas mereka yang melakukan korupsi itu sungguh layak untuk dipertanyakan. Ilegal, jelas itu tidak syah, haram, tidak dibenarkan menurut norma-norma sosial, norma hukum, apalagi gitu ya, dan norma sosial, norma agama. Tidak ada satupun agama yang membolehkan bahwa mencuri uang negara itu sebagai tindakan yang bermartabat, tindakan yang mulia. Itu salah benar. Nah, karakter epidermis semantik korupsi itu, ya, antara lain dijelaskan bahwa korupsi itu, ya, kejahatan kalkulus amoral yang dingin, yang beralasan, dirancang dengan baik, dengan bijaksana, yang ditimbang oleh individu untuk memberi manfaat dan biaya memberi dan menerima suap. Ini menarik, ya, definisi secara antropologis, ya, merupakan kejahatan kalkulus amoral dingin. Kalkulus amoral dingin maksudnya adalah bahwa kejahatan yang dilakukan itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat amoral dingin. Amoral dingin adalah orang-orang yang tampak dalam melakukan korupsi justru orang yang kalem, ya, orang yang berdasi, orang yang berada, orang yang punya jabatan tinggi, ya, beralasan dalam pengertian ini adalah
beralasan melalui moralitas, landasan-landasan moralitas di dalamnya itu ya dijadikan dalih untuk melakukan korupsi. Korupsi, saya sepakat ya bahwa korupsi selalu dirancang dengan baik, dirancang dengan matang, dirancang melalui sistem, by structures, ya. by systematics, ya. Nah, orang yang melakukan korupsi kadang-kadang tampak sebagai orang yang bijak, gitu, yang kalem tadi itu. Kalau tidak kalem, artinya serandalan begitu, itu bukan koruptor, itu namanya maling. Maling bawah, kelas bawah itu adalah mencuri. Tapi kalau maling secara elitis dengan menggunakan jabatannya, memanfaatkan jabatannya, maka itu adalah koruptor. Gitu. Individu memberi manfaat, gitu ya, seolah-olah memberi manfaat kepada orang-orang tertentu di lingkarannya, ya, dengan melalui pemberian maupun penerimaan suap. Korupsi itu adalah bribery of official, ya, antara yang menerima dengan yang memberi. Dalam kaidah agama, ar-rosi wal murtazi finnar, masuk neraka semua. Maka orang yang menerima uang hasil korupsi itu jangan merasa bahwa itu karena soal diberi. Ar-rosi wal murtazi finnar, dua-duanya akan masuk neraka. Saudara, ini adalah rumus korupsi. Yang dari korupsi, rumusnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kierkegaard. Ya, Kierkegaard itu merumuskan tentang definisi korupsi. Mari kita lihat. Korupsi itu dirumuskan sebagai C sama dengan M ditambah D dikurangi A. Apa itu C? C adalah corruption, korupsi, tindakan korupsi, perilaku korupsi. M adalah monopoli. Monopoli artinya monopoli keputusan di tangan orang-orang tertentu. Korupsi dapat timbul karena orang yang punya jabatan memegang monopoli. Apalagi kemudian ditambah dengan diskresi. Diskresi adalah tindakan kebijakan, gitu ya, yang hanya mungkin dilakukan oleh pejabat. Ya, A adalah accountability. Kalau demikian, maka korupsi itu adalah orang yang memegang jabatan, ya, melakukan tindakan, tetapi jabatan maupun tindakan tadi itu minus A, accountability. Ya, tidak ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah amanah. Korupsi dengan demikian adalah monopoli kekuasaan yang kewenangannya dijalankan secara leluasa tanpa adanya pertanggungjawaban yang memadai. Itu korupsi yang didefinisikan oleh Kierkegaard. Itu pemahaman yang penting. Nah, saudara, banyak pemikir, banyak ilmuwan yang telah mengupas mengenai dunia korupsi, sebab dan akibatnya. Satu orang di antaranya yang sangat terkenal adalah yang ini sering dikutip, Lord Acton, ya, negarawan Inggris, ya, termasuk rohaniawan yang pada tahun 1877 pendapatnya itu dipublikasikan oleh
Gregson dalam surat-surat pribadinya bersama Acton. Ya, apa kata dia? Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, sedangkan kekuasaan yang absolut, yang mutlak adalah korup secara absolut, secara pula mutlak gitu. Ya. Nah, Acton dalam suratnya kepada Mendel itu juga merumuskan satu pemahaman, pengertian mengenai bagaimana orang-orang besar itu punya kecenderungan untuk koruptif. Kenapa begitu? Karena jabatan itu berkonsekuensi pada 3 hal. Orang, uang, dan barang. Sehingga kalau Acton merumuskan bahwa orang besar itu nyaris selalu sosok jahat. Ya, kata-kata ini sebenarnya tidak enak itu. Menerjemahkan ini juga tidak enak. Bahkan saat mereka menjalankan pengaruh di luar apa yang menjadi kewenangannya, terlebih saat Anda misalnya menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi jabatan. Ini sangat menohok ya. Tapi saudara jangan silap bahwa namanya ini harus dipahami secara kontekstual. Nah, di sini saudara-saudara, ya, Acton juga menandaskan bahwa tidak ada bid'ah, gitu ya. Bid'ah itu sebenarnya sesuatu yang buruk, ya. Kalau dalam tradisi Islam bid'ah itu intinya begini, lebih baik dihindari gitu, ya, daripada untuk dilakukannya. Nah, dia katakan there is no worse heresy then that the office sanctifies the holder of it. Tidak ada bid'ah yang lebih buruk ketimbang jabatan yang mengkuduskan kepada pemiliknya. Kalau orang mengkultus individu kan, menguduskan, mensucikan, melihat secara membabi buta kepada pemiliknya, ya, maka itu adalah bid'ah dalam tradisi umum. Nah, pada akhirnya, sebagaimana yang saya kutip dari Butters and Browndown, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan juga bahwa power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Ini adalah korupsi. Nah, saudara, bagaimana kita menempatkan soal korupsi dalam perspektif budaya, dalam perspektif antropologi? Elemen budaya itu memiliki relevansi dengan kajian-kajian korupsi. Di satu sisi aspek budaya digali untuk menjadi bagian dari sistem prevensi korupsi politik. Di saat bersamaan, praktek-praktek korupsi yang telah akut memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek budaya. Maksudnya adalah bahwa korupsi memiliki relevansi dengan suatu budaya pada masyarakat tertentu dan akibat adalah gegar budaya, cultural lag dari para pelakunya. Korupsi kan seperti itu. Nah, saudara, dari kajian budaya terdapat beberapa teori mengenai penyebab atau mengapa sekelompok orang melakukan korupsi. Ada 5 ya, teori yang disampaikan para ahli dan saya merangkumnya, ikhwal penyebab mengapa orang melakukan korupsi. Pertama, teori apel busuk. Teori ini menarik ya istilahnya.
teori apel busuk. Teori apel busuk ini menyatakan tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memang diingini dilakukannya itu sejak awal. Sejak bahkan seseorang belum memiliki suatu jabatan. Teori apel busuk. Pada dasarnya orang melakukan korupsi juga karena perilaku pemegang jabatan yang sejak awal memiliki tabiat buruk dan tetap ingin mempertahankan tabiat buruk itu. Ini adalah teori apel busuk. Kebusukan birokrasi yang ada sebenarnya oleh akibat busuknya apel-apel di dalam diri para pejabat birokrasi itu. Ini adalah teori apel busuk. Dasarnya orang mau korupsi karena memang sejak sebelum dia menjabat sekalipun sudah punya ada niatan buruk, niatan yang tidak pantas gitu ya oleh para pejabat birokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, teori budaya organisasi. Organisasi seperti Anda tahu memiliki para pengelola organisasi. Ya, organisasi memiliki para pengelola organisasi dengan baik. Maka organisasi membentuk perilaku orang-orang di dalamnya secara baik pula. Nah sebaliknya, organisasi yang dikelola secara buruk, yang dikelola secara tidak sehat, itu membentuk juga perilaku buruk. Karena itulah budaya organisasi itu di satu sisi membentuk sehatnya mentalitas para pengelolanya atau bahkan para anggotanya, di saat bersamaan juga mendorong secara resmi untuk melakukan korupsi. Ini begitu ya teori budaya organisasi. Yang ketiga, bentrokan nilai moral. Korupsi bisa juga oleh akibat benturan nilai moral. Penjelasan saya adalah korupsi terjadi akibat perbenturan berbagai norma tertentu dalam lingkup norma sosial terutama dan norma hukum. Penghadapan nilai-nilai moral sosial, nilai hukum dan nilai agama di sejumlah masyarakat dengan budaya kekerabatan misalnya ya, yang kental, saling membantu di antara anggota kerabat adalah perilaku baik dan utama. Artinya saudara-saudara, kenapa korupsi juga akibat bentrokan nilai? Karena di satu sisi tindakan korupsi disadari melanggar hukum, semua orang tahu kok korupsi itu melanggar hukum. Tetapi di sisi yang lain ada komitmen seseorang sesuai dengan kultur masing-masing, komitmen untuk membantu kerabat dipandang sebagai tindakan mulia. Nah, disinilah terdapat perbenturan antara gambaran mengenai norma hukum, karena korupsi itu adalah haram menurut hukum, tetapi tindakan membantu kerabat untuk diloloskan sebagai ASN misalnya, ya. Lalu di aspek lain bahwa masyarakat kita yang kalau kita lihat ada 4 anak dalam satu keluarga yang sulung, itu biasanya dibebani untuk bisa misalnya mengangkat adik-adiknya supaya sukses atau menjadi andalan dari bagaimana orang yang meminta bantuannya karena orang meminta jabatan supaya anaknya diloloskan sebagai ASN misalnya, ya, itu kemudian berjalan. Jadi korupsi disadari menurut hukum itu haram, salah, tapi juga pejabat sebagai bagian dari masyarakat tradisi, masyarakat setempat berkerabat itu lalu membantu kerabat yang dipandang tindakan mulia.
mulia sebagai bagian dari adat, iya misalnya. Tapi kalau mulia dalam konteks semacam ini, kendati pun norma sosial telah melarangnya, maka inilah korupsi akibat benturan nilai antara nilai hukum dengan nilai moral. Ya, itu korupsi dalam perspektif benturan kepentingan, benturan nilai moral antara norma hukum dengan norma sosial. Nah, yang keempat, saudara-saudara, ditengok dari teori etika administrasi publik bahwa ketika administrasi publik menyatakan etos kerja sebagai derajat etika tinggi dalam melakukan pelayanan kepada publik, itu benar ya. Itu benar. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, bahwa yang namanya korupsi ya, itu juga berkenaan dengan aspek lain yang kemudian timbul oleh akibat para pengguna layanan juga. Seringkali kita datang ke kantor pemerintah supaya maunya kita dilayani secara cepat dan dengan hasil yang memuaskan tentu saja. Nah, keinginan itu direspon dengan memberinya tips. Tipsnya tidak seberapa. Tapi karena tips itu jadi kebiasaan, makin hari tips jadi suap, bribery of official. Ya. Yang ketiga, bahwa teori ini menekankan bahwa pergantian pejabat mendorong kemungkinan korupsi dengan menggadaikan pertimbangan integritas. Kalimat gantung ini, tetapi pesan yang saya tangkap adalah bahwa dalam pergantian pejabat itu paling riskan, paling rentan, paling punya memungkinkan, mendorong pada tingkat yang lebih lebar tentang adanya integritas, integritas di dalam proses-proses yang bersifat koruptif. Nah, yang kelima, saudara-saudara, ini dekat sekali dengan kajian antropologi. Korupsi disebabkan oleh tergerusnya budaya malu. Budaya malu sekarang sudah dianggap tidak relevan. Pada masa lalu budaya malu dipegang erat oleh sejumlah masyarakat. Seseorang akan jadi malu jika harus melakukan perbuatan tercela. Malunya tidak ketulungan. Ya. Seseorang malu jika harus melakukan perbuatan tercela, termasuk, dan hal ini itu dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan, harkat dan martabat seseorang. Gitu. Kalau Anda berbuat salah, Anda itu malu. Konteksnya adalah karena harkat dan martabatnya. Latar belakang korupsi satu diantaranya adalah akibat terkikisnya budaya malu tadi. Malah cenderung cengengesan. Gitu ya. Ketika orang dikenakan rompi orange oleh KPK, tampaknya tidak ada rasa penyesalan, malah senyum-senyum, lalu disiarkan secara luas oleh media massa. Budaya malu ini tergantikan oleh hedonisme, ialah mereka yang bergaya hidup wah, gitu ya. Dan karena itu ingin memperoleh materi secara instan, ya, secara cepat, lalu mengorbankan kepentingan publik untuk kenikmatan pribadi para pejabat tadi itu. Makanya ini contohnya, sehingga secara budaya itu memang harus kita lihat. Budaya malu di Jepang misalnya, orang melakukan kesalahan sedikit saja
ketika menyangkut kedudukannya sebagai pejabat, maka biasanya dia akan mundur dari jabatannya karena bentuk pertanggungjawaban dari rasa malu akibat melakukan tindakan korupsi, dia akan mundur, ya. Nah, sedangkan budaya malu itu tidak sama antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Bahkan di Jepang tadi itu bentuk pertanggungjawabannya hingga melakukan harakiri, bunuh diri. Itu ekspresi dari keinginannya untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu dia akan membalaskan, ya, melalui cara-cara yang elegan. Itulah pejabat tahu faktor-faktor mengapa ada korupsi. Ada 5 hal di atas, silakan untuk dipelajari. Korupsi sebagai fenomena kultural itu berangkat dari kebiasaan baik budi yang tanpa disadari semula untuk urusan amal, namun lambat laun bisa aja berubah masuk ke dalam ranah pengambilan keputusan, dan jika itu dilakukan secara terus-menerus dengan kesadaran tinggi tadi itu, maka ya korupsi sebagai fenomena budaya. Tabiat koruptif bermula dari urusan kecil-kecil, kemudian berubah menjadi skala struktural, digantikan oleh teknik praktek oleh elit ekonomi dan politik melalui cara-cara tersembunyi. Gejala ini ditafsirkan sebagai bagian dari tradisi masyarakat menuju modernitas dan akan menghilangkan setelah dilakukannya implementasi institusi ekonomi dan politik. Dengan melihat korupsi sebagai masalah budaya, tidak cukup apabila pemberantasan korupsi hanya mengandalkan kapasitas legislatif, kapasitas administratif, pemerintahan, ya, dan penegakan hukum yang sebenarnya secara seluruhnya itu melalui kebijakan atas bawah. Namun pemberantasan korupsi harusnya dalam kerangka gerakan budaya. Nah, yang ketiga, saudara, kita tahu bahwa pada masa-masa sebelum sekarang hampir setiap hari ada pejabat yang ditangkap KPK. Oleh juga penegak hukum. KPK dan instansi penegak hukum telah banyak menindak para pelaku korupsi. Oknum-oknum pejabatnya dan ASN-nya ditangkap tangan, diperiksa di pengadilan maupun jadi putusan level pusat maupun daerah hampir tiap hari diberitakan maupun disiarkan oleh media massa. Nah, rangkaian penindakan itu tidak banyak memberi efek jera KPK Jumbalitan, tapi jera juga belum tampak. Kok tahu bahwa setiap orang jera? Nyatanya faktor-faktor itu juga masih terasa. Bahkan saudara-saudara, tindak pidana korupsi itu meningkat oleh akibat faktor lain juga, tidak atau belum banyak digali dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pengenaan sanksi yang bersifat sosial. Sebagai akibat tidak dibarengi oleh upaya-upaya pencegahan. Saudara, elemen budaya sebenarnya bisa dikaji lebih mendalam yang kelak akan diabdikan untuk pembentukan sistem pencegahan korupsi politik yang paling oke, yang paling baik. Tapi pemberantasan korupsi hari ini sedang pada titik nadirnya, sebagaimana para pengamat maupun ahli hukum maupun pegiat anti korupsi yang menyatakan bahwa dengan ditata ulangnya KPK, maka justru pencegahan dengan ditata ulangnya KPK, begitu banyak orang yang mengajukan keberatan, sehingga
sistem pencegahan korupsi politik juga pada akhirnya tidak optimal. Ruang segregasi itu terjadi, tapi pada saat bersamaan budaya tidak memberi makna atas pemberantasan korupsi. Kenapa? Seharusnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya faktor-faktor penyebab dari praktek korupsi sekaligus dalam cara budaya untuk mencegahnya. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah bentuk dari keserakahan, greedy. Korupsi juga ya, itu adanya kesempatan. Kesempatan ada, niatan oke, ya udah jadi. Kalau Anda punya niat tetapi tidak punya kesempatan, ya enggak bisa jalan juga. Yang ketiga adalah kebutuhan, needs. Ya. Korupsi itu dalam kaitan dengan faktor-faktor pencegahan maupun pemberantasannya diperlukan individu-individu itu untuk menunjang hidupnya menurutnya secara wajar. Itu ya. Nah, yang keempat adalah pengungkapan bahwa tindakan berkenaan dengan korupsi itu memiliki konsekuensi yang akan dihadapi pelaku penyimpangan tadi apabila ditemukan melakukan kecurangan. Nah, keempatnya diakronimkan sebagai GANS teori, singkatan dari Greedy, Opportunity, Needs, and Expose. Ya. Jadi ya guna teori. Saudara-saudara, sampai di sini bahasan kajian kita mengenai politik korupsi dengan merunutnya ke beberapa sumber yang tertulis ini, sehingga saudara dapat memahaminya secara lebih baik. Saya sering mengatakan jangan puas dengan materi yang disampaikan oleh dosen, tetapi harus digali lebih jauh tentang materi yang diajarkannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.